Terima kasih Bu Tutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan semua peserta diskusi temu narasi yang ke-14. Suaranya agak mantul nggih? Iya, sepertinya sama Pak. Tadi saya dan Bu Iya. Gita juga begitu. Mungkin Bapak volumenya dikecilkan supaya tidak terganggu ya. Sampun Bu Tutin terdengar nggih? Iya, kalau suara Bapak baik-baik saja. Tapi mungkin Iya, di kita alhamdulillah. sendiri Ya. suka mantul ya. Ya. Kesempatan kali ini ya saya akan menyampaikan bisa dikatakan hasil pemikiran, bisa dikatakan hasil eksperimentasi begitu ya, yang saya beri istilah setting spasial Madinah dalam rangka untuk mencari model permukiman Islam, dan nanti kita akan juga membicarakan permasalahan-permasalahannya pada masa kini. Begitu ya. Nah, ini saya mencoba berpuisi karena saya terpengaruh Profesor Syaum Barliana. Ketika saya studi pasca, beliau memberikan saya buku puisi arsitektur beliau gitu. Jadi sejak itu saya suka berpuisi terkait arsitektur gitu. Ya. Mengapa harus Madinah begitu ya? Mengapa saya memberi istilahnya setting spasial Madinah gitu? Karena dalam berbagai literatur, baik literatur sirah nabawiyah yang dilakukan para ulama ya, maupun sejarah hidup Rasul Muhammad yang dilakukan oleh kalangan orientalis begitu ya, Al-Imarish Himal salah satunya ya, selalu menjadikan Madinah ini sebagai titik awal dari peradaban Islam atau titik baru dari masyarakat Islam yang dibina langsung oleh Rasul Muhammad SAW. Sehingga kita selalu mendapati dalam kajian hidup Rasul Muhammad SAW itu dua periode, ya. Periode Mekah dan periode Madinah gitu ya. Yang keduanya dipisahkan oleh peristiwa hijrah. Jadi hijrah ini menjadi sangat penting sekali untuk meninggalkan Mekah menuju periode baru di Madinah. Nah, sehingga banyak sekali pemikir-pemikir Muslim menjadikan Madinah ini sebagai sebuah konsep penting gitu. Ya. Selalu dikaitkan kebangkitan Islam, kebangkitan umat Islam, kebangkitan Muslim dalam zaman kontemporer ini dengan konsep Madinah. Salah satunya Zainuddin Sadar gitu yang berupaya mencari rumusan Madinah masa depan, the future Madinah. Begitu. Tetapi Madinah bukan hanya sekedar ruang gitu ya. Kenapa kita masih relevan berbicara Madinah sampai sekarang, walaupun artefak-artefaknya dari abad ke-7 Masehi tentu sudah tidak banyak tersisa. Nah, karena di sana ada sosok orang nabi yang bagi umat Islam sosok itu adalah sosok yang menjadi teladan terbaik baik dalam ajaran maupun dalam perilaku sehari-hari. Ajaran, pemikiran, dan perilaku sehari-hari. Jadi relevansi Madinah karena di sana ada sosok nabi. Kemudian di sanalah sosok Nabi ini, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam membina generasi terbaik umat Islam yang oleh Al-Quran disebut dengan as-sabiqunal awwalun itu. Sehingga ada keyakinan bagi umat Islam, ya, Madinah ini, ya, bukan fisiknya, tetapi spiritnya, ya, yang sudah dipancarkan oleh Rasul Muhammad bersama para sahabat generasi awal, ya, sehingga disebut dengan Madinah Al-Munawwarah itu, ya. Spirit ini tidak lekang oleh zaman, ya, dapat ditangkap oleh umat Islam, ya, di rekontekstualisasi dalam rangka untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sampai masa kontemporer sekarang ini, gitu. Tetapi yang menjadi menarik, ya, mengapa terjadi perubahan istilah atau penamaan ruang kehidupan ini dari Yatsrib menjadi Madinah. Yang saya memegang salah satu riwayatnya, perubahan ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, ya, setelah Rasul Muhammad dan para sahabat ini sudah mulai melihat ada tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan yang dilakukan gitu sepanjang 8 tahun. Ya. Ini saya rujuk kepada Profesor Syed Naqib Alatas, ya, mengapa diberi nama Madinah untuk mengganti Yatsrib, ya? Karena Madinah ini bermakna sebuah ruang kehidupan di mana din ini, ya,
din ini diterapkan, ya, dipraktikkan secara menyeluruh, gitu ya. Bukan saja hanya dari aspek peribadatan, tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menjadikan Madinah sebagai cita ideal bagi Islam untuk diwujudkan di ruang-ruang kehidupan setelah Rasul Muhammad dan di berbagai tempat di luar Jazirah Arab. Sementara, ya, apa yang dimaksud oleh din, ya, Syekh Naqib Al-Atas secara kebahasaan itu menjelaskan 4 makna din, ya, keadaan berhutang, penyerahan diri, kuasa peradilan, dan kecenderungan alami, yang pada intinya adalah Madinah ini sebuah ruang kehidupan di mana manusia ini hanya mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Hanya mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ya, hampir mirip dengan karyanya Khalil Gibran, ya. Kota apa gitu, saya lupa, ya. Ya, sebuah kota di mana penghuni kota ini mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Nah, secara kebahasaan, kata Syekh Naqib Al-Atas, Madinah ini berkaitan dengan istilah Madana. Yang dari istilah Madana ini lahirlah istilah baru, yakni tamadun, yang bermakna peradaban dan perbaikan budaya sosial. Jadi din ini sebuah ruang kehidupan, Madinah sebuah ruang kehidupan di mana din ini diterapkan secara menyeluruh. Di ruang kehidupan itulah senantiasa terjadi perbaikan budaya sosial manusia. Sehingga Madinah ini adalah ruang yang memanusiakan, gitu ya, yang memurnikan. Maksudnya apa? Mengembalikan manusia pada fitrahnya, gitu. Sehingga relevansi konsep Madinah bukan pada fisiknya, tetapi spiritnya, konsepnya, begitu ya. Yang itu yang coba saya tangkap. Nah, kalau tadi Pak Puji berangkat dari pemikiran Gus Dur, ya, pribumisasi, maka saya berangkat dari pemikiran Kunto Wijoyo. Ya. Kalau tadi Pak Puji menyampaikan, ya, ada arsitektur Muslim, arsitektur Islam, arsitektur Islami, ya, saya mencoba mengikuti langkah Kunto Wijoyo untuk tidak terjebak pada, ya, karena ya, Pak Puji menyampaikan pembahasan ini, ya, beliau pasti nanti akan banyak mendapat sorotan, begitu ya. Sampai sekarang belum mendapatkan pemahaman, kesepakatan, gitu ya. Daripada kita berkutat-kutat pada peristilahan ini, ya, bagi saya semua sama sajalah, gitu. Kemudian saya mencoba menawarkan istilah baru. Akhir-akhir ini saya lebih sreg menggunakan istilahnya arsitektur profetik, yang berangkat dari pemikirannya Kunto Wijoyo. Nah, karena ada salah satu konsep objektifikasi bagaimana, ya, arsitektur Islam ini bisa diluaskan, gitu ya, untuk mencapai cita-cita bersama antar umat beragama. Kita menghadapi masalah yang sama dalam bidang arsitektur. Alangkah baiknya kalau arsitektur Islam ini tidak bersifat eksklusif, ya, ada pintu-pintu yang dilakukan objektifikasi kita umat Islam dengan umat-umat beragama yang lain, kita dapat menyelesaikan masalah kehidupan kita bersama di bidang arsitektur. Sehingga Kunto Wijoyo menggunakan istilahnya ilmu profetik, begitu. Sehingga arsitektur yang saya kontekskan dengan pemikiran Kunto Wijoyo ini saya beri istilahnya arsitektur profetik. Nah, yang kata Kunto Wijoyo, ilmu profetik atau arsitektur profetik ini, ya, bersumberkan dari Al-Quran dan hadis sebagai basis epistemologi dan basis aksiologi. Sebagai basis epistemologi, ya, Al-Quran dan hadis ini, terutama Al-Quran, Kunto Wijoyo berangkatnya dari Al-Quran, ya, terdiri dari 2 bagian. Pertama konsep-konsep, dan kedua kisah-kisah dan perumpamaan. Nah, jadi kita dapat menggali inspirasi keilmuan arsitektur dari konsep-konsep penting di dalam Al-Quran dan kisah-kisah dan perumpamaan mengenai pelajaran-pelajaran hidup. Kalau Kunto Wijoyo menyebutnya dengan arketip kehidupan manusia yang bersifat universal. Apakah itu kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Ada pelajaran-pelajaran arsitektur yang bisa kita gali dari kisah-kisah itu. Gitu. Ya. Kemudian sebagai basis aksiologi, ya, Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber hikmah agar kita umat Islam dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai normatif Al-Quran dalam lingkup individual maupun sosial. Gitu. Sehingga kata Kunto Wijoyo, ya, agar ilmu ini menjadi profetik yang basis epistemologi dan basis aksiologinya Al-Quran dan hadis, harus dilakukan 2 reorientasi.
Pertama, reorientasi epistemologi, ya, bahwasanya arsitektur Islam ini, arsitektur profetik ini, sumber ilmu pengetahuannya bukan saja rasio dan empirik, tetapi juga wahyu. Bagaimana menjadikan wahyu ini sebagai basis epistemologi dan basis aksiologi. Yang kedua adalah reorientasi objek. Ya. Bagaimana arsitektur profetik ini tidak hanya berkutat pada teks, gitu ya. Walaupun teks ini universal, tadi disampaikan Pak Puji, kebenarannya mutlak, ya, tetapi tugas umat Islam terbesar bagaimana teks ini kembali dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia, khususnya realitas kehidupan kontemporer yang kata Kunto Wijoyo, tantangan terbesar kita bangsa Indonesia, termasuk di bidang arsitektur, adalah tantangan industrialisasi, sehingga muncul kota-kota modern di Indonesia, gitu. Sehingga dibutuhkan reorientasi objek agar pengkajian arsitektur profetik ini konteks dengan kondisi kehidupan yang sedang dialami oleh manusia, ya, secara luas dalam kehidupan kota modern itu, ya, bukan hanya difahami, tetapi juga harus realitas itu bukan selamat dan dikendalikan, begitu. Untuk tujuan apa merubah realitas itu? Ya, Kunto Wijoyo untuk mencapai cita-cita profetik. Dan di sini Kunto Wijoyo berupaya dengan konsep objektifikasinya, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah bersama, terutama termasuk di bidang arsitektur, ya, tidak hanya dalam lingkup umat Islam, tetapi juga dalam lingkup seluruh umat beragama, untuk memberikan kesadaran kita punya masalah bersama, ya, kita punya cita-cita profetik yang sama. Dan cita-cita profetik ini digali oleh Kunto Wijoyo dari surah Ali Imran 110, ya, yang terdiri dari 3 poin, ya. Pertama, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Sebuah ruang kehidupan, kalau kita kaitkan dengan arsitektur profetik, sebuah ruang kehidupan di mana manusia itu di sana dimanusiakan sepenuhnya, ya, sebagai manusia sepenuhnya, kemudian dibebaskan dari segala struktur yang mengekang, yang menindas, ya, apakah itu struktur politik, struktur ekonomi, struktur ilmu pengetahuan, struktur sosial, dan lain sebagainya, dan transendensi. Senantiasa dia didekatkan kepada Tuhan. Jadi ini cita-cita profetik, bidang ilmu profetik yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo, dan ini menjadi kerangka saya ketika berbicara arsitektur profetik, gitu. Di mana arsitektur profetik ini, ya, dengan cita-cita profetiknya tidak hanya berkutat pada kesadaran ketuhanan, ya, bahwa setiap bentuk memiliki makna-makna spiritualitas. Nah, itu salah satu kesadaran ketuhanan, ya, bahwasanya bentukan arsitektur itu tidak kosong, gitu, tidak hampa, ya, punya makna-makna yang bermuatan spiritualitas, bagaimana disampaikan Pak Puji tadi. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah kesadaran kemanusiaan. Bagaimana arsitektur ini, bagaimana ilmu profetik ini, arsitektur profetik ini konteks dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman industrialisasi sekarang. Gitu. Nah, bagaimana metode untuk merumuskan ilmu seperti itu? Ya, metodenya Kunto Wijoyo menawarkan 2 tahap prosedur derivatif, mentadaburi, menghayati Al-Quran dan hadis ini, konsep-konsep dan kisah-kisahnya, kemudian terus-menerus melakukan verifikasi. Jadi hasilnya harus diamalkan, ya, kemudian dari pengamalan itu dilakukan refleksi lagi untuk penyempurnaan, diamalkan terus-menerus begitu. Sehingga oleh Kunto Wijoyo metode ini hanya dapat diamalkan oleh intelektual profetik, ya, sekalangan kaum terpelajar yang dia berada di tengah masyarakat untuk melakukan perubahan kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya secara terus-menerus, secara evolutif, begitu. Nah, sehingga setting spasial Madinah ini berangkat dari pemikiran Kunto Wijoyo, sebenarnya juga berawalnya dari eksperimentasi saya, pengalaman pribadi ketika tahun 2016 saya bermukim di Kartosuro, ya, dan dulu-dulunya saya mengkaji permukiman gated community itu sebagai orang luar. Sekarang saya harus menjadi orang dalam, gitu. Saya bermukim di gated community yang dikelilingi oleh kampung kota, gitu. Nah, salah satu masalah besar gated community, masalah privatisasi ruang. Nah, sebagai orang dalam ini, saya
ya mencoba untuk melakukan eksperimentasi bagaimana menggedor privatisasi itu agar tidak ada kesenjangan atau tidak ada konflik lah, paling tidak ada kecemburuan gitu ya. Terjalinnya komunikasi sosial yang baik antara penghuni dalam yang sehari-hari terhubung dengan pagar dengan masyarakat sekitar gitu, yang notabene mayoritasnya adalah masyarakat setempat gitu ya. Sementara yang di gated community ini yang notabene dominannya pendatang dari luar daerah. Begitu ya. Jadi ketika mencoba ya, untuk melakukan sesuatu di dalam lingkup permukiman ini, kemudian saya melakukan penghayatan, saya dapatilah konsep Madinah itu ya, kemudian terus-menerus ya, saya coba amalkan begitu pelan-pelan sampai bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi ini belum final, Bapak Ibu dan kawan-kawan, karena masih merupakan eksperimentasi yang terus berjalan begitu ya. Dan pengalaman pribadi tentu banyak sekali keterbatasan maupun kelemahan-kelemahan. Tapi secara metode memang demikian yang dikehendaki oleh Kunto Wijoyo gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti pada teks, yaitu dihayati kemudian diamalkan. Nah, di sana akan terjadi dialektika antara teks dengan realitas kehidupan yang dihadapi. Bagaimana cita-cita profetik yang ada di dalam teks itu mampu diterjemahkan. Sehingga kata Kunto Wijoyo, kalau kita kaitkan dengan arsitektur Islam atau arsitektur profetik, ya, masalah kita itu bukan pada masalah teks gitu ya. Teks itu tidak ada masalah gitu ya. Masalah kita adalah pada pengamalan teks, bagaimana ajaran-ajaran agama ini, ajaran-ajaran Islam ini mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga realitas kehidupan kita berubah menjadi baik menuju cita-cita profetik tadi. Nah, tadi Madinah, mengapa Madinah ya? Karena di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu ya Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaiknya umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, dari penghayatan saya terhadap ruang Madinah ya, saya berkesimpulan pertama ketika Rasul Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ya, ruang lingkup kehidupan beliau ya, atau otoritas beliau, walaupun otoritas beliau dalam skala kota gitu ya, Yathrib ketika itu, tetapi bidang garapan Rasul Muhammad bersama para sahabat yang baru hijrah itu bidang garapnya adalah permukiman. Beliau tidak langsung menggarap Yathrib sebagai sebuah ruang kehidupan yang dihuni oleh masyarakat yang plural ya, ketika itu dari umat Islam, kemudian ada umat Yahudi juga di sana ya. Beliau tidak langsung tidak langsung menggarap kota, tapi beliau menggarapnya permukiman dulu, sehingga saya berkesimpulan Masjid Nabawi itu pada awalnya adalah masjid permukiman. Jadi kalau kita ingin melakukan perbaikan kualitas kehidupan arsitektur kita, kualitas kehidupan keruangan kita, ya, dari penghayatan ini kita berangkatnya dari permukiman, bukan dari kota, gitu. Sebagaimana Rasul Muhammad lakukan. Nanti pelan-pelan akan ke kota. Ya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau langsung melakukan kesepakatan, konsensus dengan Yahudi ketika itu dan klan-klan atau suku-suku yang lain. Sehingga Madinah ini, Yathrib itu menjadi ruang kehidupan yang plural. Nah, di sini kita bisa mengkaji eksklusivitas permukiman yang tanda kutip Islami lah, yang kontemporer itu, yang sifatnya eksklusif itu tidak sesuai dengan spiritnya Madinah, yang keterbukaan, plural itu dijunjung tinggi oleh Rasul Muhammad ya, melalui piagam Madinah. Kemudian setelah itu beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ya, agar setiap masyarakat di sana, setiap individu di sana memiliki ruang hunian. Nah, ini menjadi prioritas pertama. Bagaimana semua orang memiliki ruang hunian. Setelah itu barulah beliau berpikir ruang komunal, masjid sebagai pusat komunitas dan pusat kehidupan, kata Sidi Ghazalba dan Kunto Wijoyo. Kemudian difikirkan lingkup individual dalam lingkup keluarga, baru lingkup keumatan atau masyarakat secara luas. Setelah itu baru beliau berpikir pasar atau ruang publik yang lebih besar untuk mempersatukan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Begitu. Jadi pasar ini juga menjadi penting sebagai ruang pertemuan antar elemen masyarakat, selain pasar ini juga berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk melakukan transformasi tadi. Nah, pasar ini sifatnya inklusif. Ya.
Sehingga prioritas pembangunan ada pada hunian, masjid, dan pasar. Dan pengalaman saya bagaimana mengoneksikan antara gated community dengan permukiman kampung kota yang mengelilingi kami, masjid itu menjadi sangat berperan besar. Tentu ini masih terbatas pada kalangan umat Islam gitu. Tapi sudah mulai mencair gitu pengerasan sosial yang terjadi ya. Di masjid kita bisa bertemu, di ruang komunal itu kita bisa bertemu ya. Kalau ada yang mengatakan kegagalan gated community segala macam ya, kemudian di Inggris ada eksperimentasi semua orang langsung ditempatkan pada satu blok bangunan yang sama, miskin kaya perkotaan dari daerah pinggiran segala macam dan gagal ya. Saya rasa karena tidak adanya ruang kebersamaan itu. Dalam kasus ini masjid ya. Ibrohnya dari ruang Madinah ya, kesederhanaan, egaliter, komunalitas, pemanfaatan sumber daya setempat gitu ya. Nah, Rasul Muhammad ketika membangun Madinah itu selalu memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat gitu. Nah, sifatnya pluralistik ya, keterbukaan, keberagaman, integralistik, adanya hubungan ruang yang kuat antara hunian, masjid, dan pasar atau ruang publik, dan indikatornya keterbukaan, integrasi hunian, masjid, pasar, dan masjid sebagai pusat ruang permukiman. Ini realisasi, bagaimana ada upaya-upaya merealisasikan konsep setting spasial Madinah tadi ya. Ini ada Basrah, kota Amsar di luar Jazirah Arab, yang pertama dibangun umat Islam, kemudian dilanjutkan dengan Kufah, ya permukiman-permukiman, pusatnya masjid, kemudian ada pasar sebagai ruang bersamanya, dan ada Darul Imaroh ya. Darul Imaroh ini merupakan transformasi dari rumahnya Nabi sebagai sosok yang memiliki otoritas terhadap permukiman itu. Itu juga salah satu kelemahan gated community, tidak adanya sosok otoritas, sementara kampung kota itu memiliki sosok otoritas. Kauman juga, Kauman Jogja kita bisa anggap seperti itu ya, ada langgar-langgar di mana ada kiai-kiai di sana dengan basis sosialnya masing-masing, semuanya disatukan dengan masjid gede ya, dan ada pasar-pasar di sana gitu. Dan ini yang skalanya besar, Guliye, Suleimaniye di Istanbul itu juga merupakan pengembangan dari Madinah masa awal. Nah, ini prinsip-prinsipnya tadi sudah disinggung Pak Puji sekilas gitu ya. Saya hanya mengutip dari sumber yang lain, dari Sardar ya. Setting spasial Madinah ini punya sisi dalam dan sisi luar ya. Sisi dalamnya ini nilai moral, spiritualitas, gagasan, dan budaya Islamnya ini, ruh Islamnya ini sifatnya statik, sementara sisi luarnya teknologi, penggayaan itu sifatnya dinamik begitu. Jadi setting spasial Madinah pada masa kontemporer ini ya, sisi dalamnya itu idealitas Islam, sementara sisi luarnya dia terus mengalami perkembangan gitu. Jadi kita tidak akan mengcopy Madinah pada abad ke-7 Masehi. Yang kita copy adalah spiritnya, spirit dalam bidang arsitekturnya. Dan ini menjadi relevan pada kehidupan kita masa sekarang di kota modern di Indonesia, ya, bagian kanan Bapak Ibu dan kawan-kawan. Ini identifikasi dari Kunto Wijoyo ya. Masalah-masalah kehidupan kota modern kita di Indonesia, universalisme budaya, individualisme, dehumanisasi, kelas tertutup, ya, spasialisasi agama, sementara yang sebelah kiri itu dikaitkan dampaknya terhadap bidang arsitektur. Ya. Ada masjid stand plat bus, masjid yang seharusnya dia menjadi pusat ruang justru ditundukkan dengan ruang ekonomi. Muslim tanpa masjid, muncul generasi Muslim yang tidak memiliki keterikatan dengan masjid, sehingga masjid tidak memiliki peran yang signifikan dalam lingkup permukiman. Ya. Tidak ada hubungan spasial, psikologis maupun sosiologis dengan masjid, dan kultural, dan segregasi spasial, pemisahan ruang kehidupan yang seperti saya alami ya, antara kampung kota yang mengitari kami dengan community ini, ya ekonomi yang tinggal di dalam dan di luar itu berbeda. Nah, kemudian sindrom Andalusia ini kata Akbar S. Ahmed, ya, dalam kondisi tertekan ini umat Islam selalu ingin membangkitkan Andalusia karena diidentifikasi sebagai zaman kejayaan Islam gitu. Sindrom Andalusia, ingin dikopi Andalusia pada masa sekarang. Ya, ini yang salah satu kita hadapi permasalahannya ya. Yang banyak sekali dalam diskusi-diskusi permukiman Islam modern itu seperti inikah ya, ini damai living di dekat kampusnya Pak Priol gitu ya. Ketika awal menjadi highlight berita ini menjadi diskusi yang sangat hangat, padahal ya
permukiman ini adanya segregasi spasial, pengelompokan permukiman hanya bagi kalangan mampu saja, sementara kalangan tidak mampunya harus bagaimana? Ya, sehingga potensi terjadinya gesekan antara dua kelas ekonomi ini sangat tinggi, apalagi ketika pembangunan itu sudah mengundang keributan gitu. Dan ini sindrom Andalusia. Mengapa ada mogul di Kaliurang? Gitu, ya. Ini di website resminya juga ditekankan nih, bergaya mogul ya. Untuk apa kita bergaya mogul di Kaliurang dalam konteks keindonesiaan? Saya 1 menit lagi ya, Pak. Andalusia ya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan. Terima kasih, Bu Tutin. Allahu a'lam bishawab.